DPR RI dalam suasana yang tentram dan damai. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan realisasi subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun anggaran 2025. Tapi mungkin karena saya waktunya agak terbatas, saya akan agak singkat sedikit ya Pak. Cuman saya respon sedikit terhadap tadi klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah confirm sama tim kami di sini, 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni. Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Saya akan masuk langsung ke perkembangan dan tantangan subsidi. Tadi Pak Ketua juga bilang subsidi adalah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Saya setuju Pak, setuju sekali, karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Tapi saya tahu juga bahwa kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Itu yang kita monitor terus ke depan. Jadi nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menjalankan subsidi, jangan sampai menimbulkan tadi ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri. Relatif tingginya Ketua, bisa interupsi. Silakan Pak. Pak Menteri, sebelum maju lebih ini, tadi malam kita rapat sama BUMN itu sampai hampir jam 10 malam. Dan datanya itu data terakhir, bahwa mereka masih punya tunggakan. Nah ini harus dibuat clear dulu. Jadi mana yang benar ini? Pak, Jadi datanya mereka atau datanya Pak Menteri, supaya kita nggak saling salah menyalahkan. 2024 Gitu Pak, tolong di-clearin dulu. Antara di dalam pemerintah, ini kan pemerintah. Itu Pak. ya, setahu saya sampai saat sekarang ya 2024 semuanya sudah dibayarkan datanya. Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak. Tapi yang data yang kita miliki seperti itu. Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan, triwulan pertama, kedua, tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti bulan Oktober, yang triwulan pertama, kedua akan kita bayarkan penuh. Jadi, silakan dilanjut Pak. Oke. Jadi tolong nanti BUMN-nya menghadap kami Pak. Kamu bawa nggak? Nggak kan? Relatif tingginya belanja negara didorong oleh relatif tingginya realisasi subsidi dan kompensasi. Keduanya memegang peran krusial dalam meredam gejolak harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang affordable. Slide berikutnya. Jika kita mencermati perkembangan subsidi dan kompensasi dari 2021 hingga 2025, terlihat lonjakan tajam pada tahun 2022 sebagai respon terhadap gejolak global, di mana APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Namun sejak saat itu, subsidi energi tetap cukup besar seiring volatilitas harga komoditas, ICP, dan tekanan terhadap nilai tukar. Sementara untuk subsidi non-energi juga menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada sektor pupuk, PSO, dan kredit program. Gambar ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam menjaga produktivitas dan akses publik terhadap layanan dasar. Slide 9. Subsidi energi sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi.
harga jual BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak tahun 2022, namun belum mencapai harga keekonomian. Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan data terpadu subsidi energi nasional yang menjadi fondasi transformasi subsidi berbasis penerima manfaat. Next. Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non-energi. Misalnya, untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter, sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Next. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Selanjutnya, kita akan telah bagaimana subsidi dan kompensasi berkembang dalam beberapa tahun terakhir, serta tantangan yang dihadapi. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau ICP, depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi barang bersubsidi, termasuk bahan bakar minyak yang naik sekitar 3,5%, LPG 3 kg naik 3,6%, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8%, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1%. Ini peningkatan yang terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran. Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7% dari pagu tersebut. Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran. Meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan. Di bagian akhir akan kami paparkan realisasi subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 termasuk rincian volume barang bersubsidi dan distribusi manfaat. Dengan struktur ini, kita dapat melihat benang merah antara kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan upaya reformasi subsidi yang sedang berjalan. Di tahun 2025, subsidi tetap untuk solar, minyak tanah, dan LPG 3 kg tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran. Transformasi subsidi LPG berbasis teknologi juga terus digulirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak. Realisasi subsidi hingga Agustus 2025 mencerminkan pembayaran tagihan Januari sampai Juli serta koreksi tahun sebelumnya, termasuk sisa kurang bayar 2023. Sementara itu, kompensasi BBM tahun 2024 dibayarkan sesuai hasil audit BPK dan volume yang signifikan untuk solar dan Pertalite.
Subsidi listrik tahun 2025 diarahkan untuk golongan masyarakat miskin dan rentan sebagai wujud keadilan sosial dalam akses energi. Penyesuaian tarif bagi pelanggan non-subsidi dilakukan secara berhati-hati, mempertimbangkan daya beli dan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah juga mendorong transisi energi yang efisien dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, fiskal, dan lingkungan. Hingga tahun 2025, realisasi subsidi listrik mencapai 55,9% dari pagu APBN, mencakup tagihan Januari-Juli dan sisa kurang bayar 2023. Kompensasi listrik mencakup beban triwulan 4 tahun 2024 dengan penyaluran subsidi dan kompensasi yang telah melampaui target APBN. Tapi yang saya tekankan lagi di sini bahwa seluruh tagihan tahun 2024 sudah dibayar penuh. Nanti kalau ada yang kurang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.